Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Sabrina Olga Nabila dengan nomor NPM 231063103060. Saya dari kelas 1B S1 Akuntansi, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan memaparkan materi 1 sampai ke 7, mata kuliah pengantar literasi digital guna dalam pengumpulan tugas sebelum UTS dan pasca UTS. Baik, sebelum memulai materi yang akan saya presentasikan, izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Saya Sabrina Aulia Nabila dengan nomor NPM 231063103060. Saya dari kelas 1B S1 Akuntansi. Materi ini mengambil dari mata kuliah pengantar literasi digital, dosen Bapak Ade Andri Hedriadi. Materi yang pertama adalah internet. Internet memiliki 3 cara kerja, yakni 1. Data akan dikirim, 2. Data akan dibagi, kemudian data akan diterima. Internet dapat berjalan dan terlaksana jika dibantu pelayanan browser. Pelayanan browser ada 2. Yang pertama, browser, lalu yang kedua adalah email. Dalam materi kali ini, saya akan membahas sedikit tentang perkembangan email terhadap dunia akuntansi. Lalu, apa sih itu email? Akuntansi adalah suatu sistem perhitungan yang berfungsi untuk mempermudah laporan tentang masuk dan keluarnya uang yang dihasilkan oleh suatu perusahaan atau instansi-instansi dalam dunia akuntansi. Akuntansi meliputi laporan keuangan yang di dalamnya terdapat isi laba dan ruginya suatu perusahaan yang wajib bagi pemilik perusahaan mengetahuinya. Namun, awalnya masih banyak sekali yang kesulitan untuk pemilik perusahaan mengetahui dengan kondisi yang pada dasarnya seorang pemilik perusahaan tentu tidak selalu monoton dan stay dalam suatu perusahaan tersebut. Yang dimaksud adalah pemilik perusahaan tidak akan selalu ada dalam kantor perusahaannya, yang memungkinkan pemilik perusahaan kesulitan dalam mengetahui tentang laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaannya sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, ada sistem yang dapat mengirim suatu pesan yang sangat terkenal, bahkan sampai saat ini, yaitu email. Walaupun pada saat ini sudah ada aplikasi yang lebih canggih, namun email masih bisa mempertahankan kelangsungan aplikasi tersebut. Email adalah suatu aplikasi atau web pengirim pesan yang bisa diakses melalui handphone, laptop, dan berbagai alat canggih pada umumnya. Email ditemukan pada tahun 1971 oleh seorang programmer bernama Raymond Tomlinson. Email awalnya hanya dijadikan sebagai alat pengirim pesan melalui smartphone. Namun, seiring berjalannya waktu, email pun semakin canggih dan pada saat ini email dimanfaatkan atau digunakan sebagai pengirim dokumen, foto, dan lain sebagainya. Email memiliki dampak baik terhadap dunia akuntansi, namun tidak memungkinkan email juga memiliki dampak baik terhadap dunia pekerjaan atau dunia kerja.
Melalui email, seorang akuntan tidak susah untuk mengirimkan tentang laporan keuangan kepada pemilik perusahaannya. Email juga digunakan untuk mengirim data penting perusahaan untuk bisnis suatu perusahaan itu sendiri. Selain itu, email dapat dijadikan sebagai alat penyimpan data perusahaan yang aman dan terpercaya. Sekian materi internet dan email dalam perkembangan dunia akuntansi. Selanjutnya, kita akan beranjak ke materi yang kedua. Materi yang kedua adalah perangkat lunak software. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih perangkat lunak. Perangkat lunak adalah suatu sistem yang terdapat pada komputer yang memudahkan manusia dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Perangkat lunak dibagi menjadi dua, yakni embedded system dan operating system. Perangkat lunak embedded system adalah suatu sistem yang sudah tertanam dalam komputer dan sistem tersebut biasanya tidak bisa dirubah. Embedded system dikembangkan dan dibuat oleh Charles Struck Draper. Pada awalnya, nama embedded system dikenal sebagai Apollo Guidance Computer. Embedded system memiliki contoh seperti kamera, smartphone, dan electronic book. Selain itu, embedded system memiliki fungsi yakni sebagai jembatan bagi pengguna untuk menggunakan suatu perangkat keras dan mengurangi biaya produksi. Embedded system memiliki kelebihan yakni biaya yang akan dikeluarkan akan relatif lebih rendah serta peningkatan kinerja yang terjadi akan meningkat. Namun di samping itu, embedded system memiliki kekurangan yakni proses pemasaran yang dilakukan oleh embedded system akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Embedded system biasanya digunakan oleh telekom, medical system, dan automobile. Dalam materi kedua kali ini, saya mengambil tentang materi embedded system. Selanjutnya, akan beranjak kepada materi yang ketiga, yaitu perangkat lunak sistem operasi mobile. Materi yang ketiga adalah perangkat lunak sistem operasi mobile. Perangkat lunak sistem operasi mobile memiliki 4 bahasa pemrograman. Yang pertama, ada bahasa pemrograman tingkat sangat tinggi. Kedua, bahasa pemrograman tingkat tinggi. Yang ketiga, bahasa pemrograman tingkat menengah. Dan yang terakhir, bahasa pemrograman tingkat rendah. Semakin tinggi bahasa pemrograman, maka akan semakin mudah. Kemudian, ada pula aplikasi keuangan berbasis desktop. Sebelum membahas tentang aplikasinya, saya akan menjelaskan apa sih itu desktop. Desktop adalah suatu sistem atau suatu aplikasi yang berdiri sendiri atau cara penginstalannya dilakukan sendiri. Biasanya desktop dapat diakses secara offline. Aplikasi yang dapat disebut berbasis desktop biasanya aplikasi yang berjalan dalam berbagai komputer. Desktop memiliki contoh aplikasi pengelolaan data keuangan yang dapat mempermudah akuntan dalam mengelola data, yaitu Mayop. Salah satu aplikasi pengelola data berbasis desktop yaitu Mayop, Mind Your Own Business, atau yang biasa disebut dengan Mayop, adalah aplikasi pengelola data keuangan berbasis desktop.
Aplikasi ini biasanya digunakan di beberapa perusahaan. Bahkan dalam praktek teori kejuruan yang didapatkan oleh kalangan sekolah menengah kejuruan menggunakan aplikasi Mayop. Aplikasi Mayop biasanya sudah dirancang atau dibuat otomatis untuk mempermudah mengelola data. Dalam aplikasi tersebut, bagi pemakai Mayop tidak perlu bekerja dalam 2 kali, karena Mayop dapat menyimpan data buku besar, yang dimana buku besar adalah proses pengelolaan data setelah menjurnal suatu transaksi yang terjadi. Menurut Ali Mahmudi dalam buku yang bertajuk Mayop Accounting dan Primer mengatakan, Mayop dikembangkan oleh Mayop Limited Australia pada tahun 1991. Mayop memiliki pengaturan yang tersusun di dalamnya dan memiliki fungsi masing-masing. Di slide selanjutnya adalah tampilan yang terdapat di Mayop. Di sini saya akan menjelaskan opsi-opsinya yang terdapat di dalam Mayop. Dalam opsi pada account, di dalamnya ada opsi kembali account list. Account list ini berfungsi sebagai no account atau suatu account yang ada pada laporan keuangan tersebut. Selanjutnya dalam opsi banking, di dalamnya ada 2 opsi, yaitu memiliki fungsi adanya suatu transaksi masuk ataupun keluar tanpa melalui data customer yang ada di dalam perusahaan tersebut. Yang dimaksud adalah jika ada kejadian atau transaksi masuk dan keluarnya uang dalam suatu perusahaan tanpa mengatasnamakan customer dan supplier, biasanya dicatat dalam menu banking. Kemudian yang ketiga, menu sales. Dalam kata sales tentu saja kita bisa memiliki arti yang artinya adalah penjualan. Dalam opsi sales ini fungsinya di mana adanya suatu transaksi penjualan, retur penjualan dalam suatu perusahaan yang tentu saja bersangkut paut dengan data customer yang sudah ada dalam perusahaan. Dalam opsi forecast memiliki fungsi di mana adanya suatu transaksi pembelian, retur pembelian dalam suatu perusahaan yang di dalamnya mengatasnamakan supplier perusahaan. Lalu yang terakhir, inventory. Inventory biasanya memiliki fungsi untuk mengelola data suatu persediaan perusahaan. Biasanya yang digunakan dalam Mayop adalah account, banking, sales, forecast, dan inventory. Card file dalam menu Mayop sangat jarang digunakan. Kemudian dengan adanya opsi atau menu dalam Mayop yang memiliki fungsi yang telah saya sebutkan tadi, memudahkan untuk seseorang mengelola data keuangan suatu perusahaan. Materi selanjutnya yang akan saya bahas adalah perangkat input dan output. Perangkat lunak dalam sistem komputer melalui 2 tahapan. Yang pertama adalah tahapan input, kemudian baru setelahnya adalah output. Perangkat lunak input adalah perangkat inti dalam suatu sistem komputer. Biasanya input ini memiliki fungsi untuk mempermudah pengguna, sedangkan perangkat lunak output adalah suatu perangkat dukungan yang dapat mendukung suatu sistem komputer. Perangkat lunak input memiliki contoh, yakni mouse, keyboard, dan masih banyak lagi. Perangkat lunak output juga memiliki contoh, yakni headset dan proyektor. Perangkat lunak input yang biasa digunakan adalah mouse dan keyboard. Tentu, orang tidak asing mendengar nama tersebut.
Mouse adalah alat dukungan yang dapat dijadikan penunjuk pointer dalam suatu sistem komputer. Mouse juga dapat diarahkan oleh pengguna untuk bisa mengarahkan kemana pengguna ingin melakukan pekerjaan dalam suatu sistem komputer. Kemudian, perangkat input yang sering digunakan adalah keyboard. Keyboard adalah suatu perangkat yang menampilkan suatu bentuk tulisan maupun angka untuk mempermudah suatu pengerjaan dalam sistem komputer. Kedua perangkat lunak input ini biasanya dan pasti akan sering digunakan pengguna untuk membantu suatu pekerjaan. Lalu, perangkat lunak output biasa digunakan dan mudah untuk digunakan, yakni headset. Siapa sih yang gak tahu headset? Headset adalah suatu perangkat lunak output yang berfungsi menghubungkan suara yang bersumber dari komputer. Biasanya headset ini digunakan untuk mendengarkan suara, mendengarkan lagu, atau bahkan menonton film dalam suatu komputer. Lalu, materi yang selanjutnya adalah perangkat media penyimpanan. Di sini saya memilih media penyimpanan, yaitu flash disk. Dalam sistem komputer, terdapat media penyimpanan. Biasanya, media penyimpanan dibagi menjadi dua bagian, yakni media penyimpanan eksternal dan media penyimpanan internal. Media penyimpanan eksternal biasanya digunakan sebagai alat bantu untuk menyimpan data dalam suatu komputer, sedangkan media penyimpanan internal adalah perangkat atau memori yang memang sudah secara otomatis menyatu dalam suatu sistem komputer. Media penyimpanan eksternal memiliki contoh yakni flash disk, hard disk, compact disk, dan masih banyak contoh tentang media penyimpanan eksternal. Sedangkan media penyimpanan internal memiliki contoh yakni ROM, RAM, dan lain sebagainya. Di sini saya akan membahas tentang media penyimpanan eksternal, yaitu flash disk. Flash disk adalah suatu alat perangkat media penyimpanan eksternal. Flash disk melalui proses perkembangan yang cukup lama sampai akhirnya flash disk bisa digunakan sampai saat ini. Flash disk memiliki awalan berupa sebuah memori yang akhirnya dikembangkan menjadi flash memory atau memori flash. Kemudian setelahnya dalam waktu setahun dikembangkan menjadi NAND tipe memori, yang akhirnya dari sanalah lahir dan muncul yang dinamakan flash drive, atau biasanya kita menyebutkan dengan flash disk. Flash disk sangat banyak digunakan untuk membantu menyimpan soft copy data yang memang sudah tersimpan dalam suatu perangkat media penyimpanan internal yang berfungsi sebagai backup data yang sudah ada untuk meminimalisirkan suatu resiko tinggi, misalnya hilang atau terhapusnya data yang sudah tersimpan dalam suatu perangkat media penyimpanan internal yang memang ada dalam suatu sistem komputer. Karena adanya media penyimpanan eksternal, maka suatu data bisa disimpan di dalam media penyimpanan eksternal walaupun datanya sudah tersimpan dalam media penyimpanan internal, tapi kita bisa meminimalisirkan itu dengan cara melalui perangkat media penyimpanan eksternal,
yang akhirnya data tersebut juga tersimpan dalam media penyimpanan eksternal. Flash disk sampai saat ini masih sering digunakan dalam suatu kegiatan, baik di dunia kerja bahkan dalam dunia pendidikan. Namun, seiring perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih, flash disk sudah sedikit demi sedikit digantikan dengan perangkat yang lebih mudah dijangkau oleh pengguna, misalkan Google Drive. Dalam Google Drive, kita bisa menjangkau semua wilayah dan memindahkan dokumen tanpa harus sulit untuk memindahkannya dan bisa dipindahkan dengan kondisi jarak jauh. Materi yang keenam adalah perkembangan komputer dari masa ke masa, terutama dalam bidang akuntansi. Dalam perkembangan zaman, diperlukan alat yang dapat membantu suatu pekerjaan manusia. Perkembangan yang sangat penting yakni perkembangan komputer. Komputer adalah perangkat elektronik yang mengelola input atau menyimpan suatu data, dokumen, serta menjadi peralatan output yang memberikan sumber-sumber informasi dan bekerja secara otomatis. Komputer dapat digunakan sebagai alat pembantu yang mempermudah suatu pekerjaan seperti dalam pengerjaan akuntansi. Sistem akuntansi memiliki dasar perhitungan yang dapat dijadikan suatu informasi serta pengambilan suatu keputusan. Perangkat yang dimiliki komputer dalam akuntansi salah satunya yakni Microsoft Excel. Tentu semua tidak awam dengan kata Microsoft Excel. Dalam seiring perkembangan zaman, komputer pasti akan sangat berkembang pesat, namun bukan hanya komputer saja, tapi komputer akuntansi pun akan sangat berkembang pesat. Komputer akuntansi di masa depan akan memiliki berbagai aplikasi atau alat bantu baru yang akan membantu pengerjaan akuntansi menjadi lebih efisien dan mudah. Komputer akuntansi di masa yang akan datang akan memiliki peran yang sangat penting. Komputer yang dapat digunakan dalam bidang akuntansi saat ini yakni adalah 1. Chris Hand. Lalu yang kedua ada Acrobat V3 Standard. Yang ketiga adalah Key System Indonesia. Keempat adalah Seek HPatch ERP. Yang kelima adalah Microsoft Accounting, dan yang keenam adalah Microsoft Office Excel. Dalam masa depan, aplikasi atau komputer yang digunakan dalam bidang akuntansi akan terus diperbarui dan pasti akan selalu berkembang mengikuti zaman. Di sini saya bisa menyimpulkan dalam materi yang keenam ini, menurut saya komputer sangat penting dalam bidang akuntansi. Adanya komputer perhitungan pencatatan dalam sistem akuntansi menjadi efisien dan lebih mudah karena adanya komputer pencatatan dalam bidang akuntansi tidak lagi menggunakan sistem perhitungan maupun pencatatan secara manual. Seiring perkembangan zaman dan waktu, komputer bidang akuntansi akan memiliki progres dan berkembang, mungkin akan lebih mempermudah pengguna dalam perhitungan serta pencatatan akuntansi. Dari gambar di atas, kita bisa menyimpulkan bagaimana perkembangan komputer dari awalnya adanya komputer sampai akhirnya suatu komputer dapat dipegang atau digenggam oleh pengguna. Yang selanjutnya adalah materi yang terakhir, komputer, jaringan, dan komunikasi data. Pengiriman data bisa dilakukan dengan dua cara, bisa menggunakan kabel, lalu bisa menggunakan udara. Data sharing atau perpindahan data yang pertama ada LAN, Local Area Network, yang dimana ini menggunakan
kabel dan biasanya digunakan dalam suatu kantor. Yang dimaksudkan perpindahan data ini masih dalam area satu lokasi. Lalu yang kedua adalah WAN network. Biasanya jaringan ini sangat luas. Lalu di samping itu ada akses satelit network. Jaringan ini lebih besar dari WAN network dan bisa mengirim data besar dan sangat lebih luas. Kemudian ada topologi. Topologi adalah pemasangan struktur satu antara lainnya. Topologi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah topologi bus, lalu topologi star bus, yang ketiga ada topologi star, dan yang terakhir adalah topologi ring. Kapasitasnya biasanya broadband network atau pita lebar. Teknologi jaringan yang dikembangkan ada 3, skalabilitas, media transmisinya atau tanpa kabel atau dengan kabel, dan yang terakhir adalah kapasitasnya. Sekian pemaparan materi pada video kali ini. Sebelum menutupnya, saya akan menceritakan tentang jalannya penugasan yang telah diberikan dari Bapak dosen, yaitu dari materi pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7. Semuanya didasarkan dari eksploratif, namun tidak menutup kemungkinan untuk mahasiswa mencari referensi-referensinya. Dalam penugasan pertama yaitu perkembangan email terhadap dunia akuntansi. Penugasan ini dimayoritaskan dengan eksploratif saya sendiri tanpa sedikit adanya referensi, dan saya mengambil eksploratif sendiri dari pemahaman yang sudah pernah saya pahami dari perkembangan email terhadap dunia akuntansi sebelumnya. Lalu ada tugasan kedua, yaitu perangkat lunak embedded system. Di sini saya memilih embedded system sebagai topik penugasan kedua saya. Di sini saya menggunakan eksploratif sendiri, kemudian didukung oleh referensi yang telah saya baca. Yang pertama dari InZone.id, kedua ada teknikarea.com. Lalu penugasan ketiga yaitu aplikasi keuangan berbasis desktop. Aplikasi yang saya ambil adalah Mayop, karena Mayop itu sudah pernah saya lakukan dalam pengajaran sekolah menengah kejuruan. Di sana saya sudah mempelajari dasar-dasar Mayop, kemudian asal-usul Mayop sedikit. Nah, di sini juga saya memiliki referensi dari repository BSI ACID, yang dimana ini dari landasan teori mahasiswa BSI. Kemudian saya mengambil sumber foto-fotonya dari FEB UMSU Komputer Akuntansi. Penugasan selanjutnya yaitu perangkat lunak input dan output. Di sini saya mengambil keduanya. Namun dalam penugasan kali ini saya lebih banyak menggunakan eksploratif saya dibandingkan referensi. Namun tidak menutup kemungkinan jika saya tidak mencari referensi tentang perangkat lunak input dan output. Referensi yang saya gunakan melalui nesamedia.com, howtogeek.com, dan Rexus. Dalam penugasan kelima yaitu perangkat media penyimpanan. Di sini saya mengambil perangkat media penyimpanan eksternal yaitu flash disk. Referensi yang saya ambil untuk penugasan kali ini mengambil dari saudagarkomputer.com.
Kemudian yang keenam, saya lebih banyak menggunakan eksploratif karena di penugasan keenam ini saya diberi kesempatan untuk membuat kesimpulan tentang apa yang sudah saya tulis. Untuk penugasan terakhir, yakni penugasan ketujuh, saya mengambil referensi dari Bapak dosen pengantar literasi digital, yaitu Bapak Ade Andri Hendriadi, di mana saya mengambil referensi tersebut ketika Bapak Ade Andri Hendriadi sedang menerangkan dalam suatu kelas mata kuliah pengantar literasi digital. Dalam gambar-gambar tersebut bisa dipastikan bahwa internet pada saat ini akan terus berkembang dan akan semakin berkembang. Teknologi-teknologi baru akan muncul dan mungkin para ilmuwan tidak akan pernah berhenti untuk mencari perkembangan tentang teknologi maupun tentang internet.
Bisa dibayangkan bagaimana jika di dunia ini tidak memiliki internet. Mungkin sudah merasakan perangan yang tidak akan ada ujungnya. Bahkan untuk saat ini, data-data yang dikirimkan melewat secara manual bisa saja dikirimkan melalui internet. Teknologi sekarang yang saat ini booming, kemunculan AI. Biasanya AI ini bisa membantu pengguna seperti mencari jawaban tentang hal sesuatu. Bahkan sedang viralnya pada saat ini AI menggambarkan tentang deskripsi yang telah kita tuliskan di dalam AI tersebut, dan dapat memunculkan gambar animasi yang mungkin bisa kita jadikan sebagai gambaran kita sendiri. Begitu canggih bukan internet pada zaman kali ini, apalagi teknologi yang mungkin tidak akan ada habisnya, berkembang pesat seiring berkembangnya zaman.
saja video pemateri yang saya berikan. Kurang lebihnya kemungkinan akan saya tambahkan dengan beberapa foto yang akan bisa menjadikan video ini lengkap. Sedikit eksploratif dari saya bahwa teman-teman mahasiswa tidak perlu takut untuk menggunakan teknologi-teknologi pada zaman sekarang. Meskipun beberapa pekerjaan manusia sudah digantikan oleh robot atau AI karena adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat pada zaman sekarang. Namun jangan jadikan itu sebagai patah semangat untuk kalian terus berkarya, terus bersemangat. Bisa jadi tetap saja manusia yang menjadikan prioritasnya dan bukan digantikan oleh robot. Baik, cukup sekian dari saya. Sampai bertemu di tugas video selanjutnya mata kuliah pengantar literasi digital. Salam mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.